Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmerlin Noho dari kelas 1C Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dampak, penyebab, serta cara mengatasi korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah salah satu tindakan atau penyakit berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena sudah masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia, baik masyarakat atas maupun bawah. Masuk ke dalam struktur pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya korupsi, dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemah karakter bangsa, dan menghasilkan banyak dampak negatif lainnya. Mengapa orang memilih menjadi koruptor daripada jujur? Karena bagi sebagian orang, menjadi koruptor mungkin adalah cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu kali, suap merupakan cara mudah untuk menghindari hukuman. Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi, yaitu yang pertama, teori triangle fraud. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua, teori Gone. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga, teori cost-benefit model. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Apa dampak korupsi? Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi penghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lain 1. Dampak ekonomi, 2. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat, 3. Dampak birokrasi pemerintahan, 4. Dampak politik dan demokrasi, 5. Dampak terhadap penegakan hukum, 6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Cara mengatasi tindakan korupsi. Yang pertama, membangun supremasi hukum dengan kuat. Yang kedua, menciptakan kondusivitas nyata di semua daerah. Yang ketiga, eksistensi para aktivis. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang kelima, membangun pendidikan moral dari kecil. Yang keenam, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.